Welcome back to Theology on the Street. Sekarang kita bener-bener ada di street ya, di jalan ya. Mau kemana? Nggak tahu. Kita berdua ini suka nggak ada tujuan memang mau kemana ya. Jadi pokoknya kita lihat. ini aja mengamati jalanan, terus pasti ada hal yang menarik yang bisa kita diskusikan, Pau. Betul. Hari ini hari Minggu nih. Udah beribadah belum? Aku belum. Malam. Tapi yang pasti memang sepi ya. Bandung sepi ya. Sepi jalanan. Biasanya ini macet banget. Cuma tadi ya, Pau ya, waktu aku kesini, maksudnya berangkat jemput kamu tuh, aku ngeliat anak-anak jalanan tuh masih banyak loh nih, berkeliaran. Kasih lihat nih. Kalau kalian lihat, tuh bisa lihat nggak sih? 3 orang loh, lebih. 4 kan lebih. Ya. Mengemis mereka. Ya, intinya Bandung ini semakin banyak anak-anak yang nggak sekolah pastinya, dan ya udah akhirnya mereka di jalanan dia terlantar gitu dan jadi peminta-minta ya. Kasihan sih, yang nggak. Aku dulu, Pau, pernah pelayanan dengan anak-anak jalanan itu sekitar 4 tahunan kalau nggak salah. Gitu sih. Pelayanan yang macam apa tuh, Kawi? Pelayanan anak jalan kan banyak tuh. Iya. Kalau Jadi Kawi sendiri, kalau boleh sharing? dulu tuh dikumpulin ya, ada temanku tuh namanya Alin tuh ngumpulin di sini dekat IP sini nih di belakang. Anak-anak jalanan daerah sini gitu. Daerah Dago atas banyaknya. Jadi mereka tuh tinggal di pinggiran sungai yang di situ. Iya. Sebenarnya sih mereka tuh punya rumah, Pau. Mungkin bukan tanah sendiri ya, sih. Tapi maksudnya bukan rumah punya pribadi lah, tapi misalnya mereka ada rumah. Mereka bangun. bangun. Tapi di tanah-tanah ilegal gitu kayaknya sih, aku juga nggak tahu ya. Terus mereka nggak sekolah? Sekolah, cuma nggak ngerti ya, kadang-kadang emang disuruh orang tuanya. Kadang-kadang itu kalau aku kesana dulu, mereka tuh mau main, nangis sampai nangis gitu ya sama orang tuanya, itu dipaksa untuk ke jalan gitu, nggak boleh main. Gitu sih. Oke, terus pelayanannya Kawi sendiri untuk apa tuh ke anak-anak itu? Ya empowering lah ya, maksudnya kasih les-lesan, lalu periksa kesehatan, ceramah kesehatan, karena kan banyak yang sebenarnya jadi sex abuse tuh kan banyak ya di jalan-jalan ya. Betul. Gitu sih. Iya sih, memang ini aku tuh ngerasa bahwa anak-anak dalam resiko gitu ya, sebetulnya child at risk gitu tuh di Indonesia terutama itu sangat tinggi jumlahnya gitu ya. Apalagi tambah dengan sekarang ini dengan coronavirus dan sebagainya, banyak sekali orang tua tuh yang ter-PHK, nggak dapat kerja. Jadi bagaimanapun mereka berusaha untuk dapat income lebih dan memberikan beban itu kepada anak-anak ya. Betul. Jadi, Pau, salah satunya nanti kalau gitu tingkat putus sekolah anak juga terancam banyak ini ya. Sangat tinggi, karena mungkin ya ini ada dua sisi sih. Dalam sisi bahwa mereka yang di pemerintahan, mereka sekolah negeri maksudnya, mereka kan free tuh, jadi tetap mereka bersekolah. Tetapi masa sekolahnya kan semakin pendek. Cucunya lagi ngomong ini nggak bisa aja aku tuh yang ngomong, dia diberikan damai sejahtera tuh. Jadi sekali lagi ya, jadi ada satu masa tuh anak-anak tuh yang sekolah negeri tuh mereka free sekolahnya, tetapi masa sekolahnya semakin dikit karena mereka misalnya hanya nonton TV hanya 2 atau 3 jam, padahal kalau misalnya sekolah, iya betul, karena mereka terbatas, tidak ada Zoom, tidak ada jaringan internet. Tuh anak-anak lagi nih, Pau. Ya, jadi memang tuh ya, itu semakin banyak. Jadi akan sangat, mereka punya banyak waktu untuk ngelakuin hal yang nggak boleh ya? Atau boleh sih? I don't know. Banyak waktu untuk ngelakuin hal yang lain, termasuk salah satunya adalah minta-minta. Gitu. Nah, terus yang kedua, banyak anak-anak yang mereka jadinya nggak bersekolah gitu karena gurunya nggak datang, nggak ada TV juga, mungkin nggak ada jaringan internet. Ya udah, bener-bener jadinya mereka tidak melakukan apa-apa. Ya udah, jadinya mereka ngelakuin hal-hal yang sebenarnya ya sayang banget ya, jadi pengemis. Dan itu kenyataan terjadi bahkan di kota Bandung yang kota besar loh. Iya. Sebenarnya berat banget Pak omongannya. Gitu ya. Berat gitu ya. Aku kasih kuis dulu deh ke lu deh. Ini bukan
hal yang berat itu sebenarnya kejadian sehari-hari loh, nggak pernah kita pikirin sebelumnya soalnya. Iya, Jadi apakah kita memang mau melakukan sesuatu untuk anak-anak ini? Tapi ya udah deh, gue terima tantangan kuisnya. Asal makan ya, mungkin dia Oh, udah ya. punya satu apa namanya Ini free, aku punya Kus free Dula, gratis. sebutkan 2 lagu yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak jalanan di lampu-lampu merah Kota Bandung. Ayo lo. Aku pernah dengar, karena aku naik motor ya, aku pernah dengar mereka sering banget nyanyi lagu ini. Jangan menyerah, Jangan menyerah, jangan apa sih? Syukuri apa yang ada. Itu mungkin Hidup adalah anugerah. The Massive lah ya. The Oke. Massive itu sering banget tuh mereka nyanyiin. Atau, aduh, kok tiba-tiba jadi lupa ya lagu yang terakhir itu apa sih? Ada sih lagu-lagu anak jalanan gitu, temanya kan ada ya, tapi aku nggak bisa nyanyi, lupa aku juga apa ya. Apa ya? Yang aku pernah denger tuh itu, atau lagu-lagu yang lagi happening lah saat-saat ini. Oh, kalau tapi mereka kayaknya kalau K-pop nggak nyanyi ya. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Banyaknya lagu-lagu Indonesia atau lagu-lagu yang lagi happening lah saat ini. Lagunya KKI, Aku Bukan Boneka. Oke, aku tanya deh Popo, kan kamu kan kuliahnya ini apa namanya, holistic child development gitu ya. Nah, menurut kamu pentingnya tuh sejauh mana sih pentingnya pelayanan anak itu, Pau? Begini loh Kawi, satu hal yang harus diperhatikan, satu hal yang harus ingetin tuh nggak terlalu banyak orang concern soal pelayanan anak. Karena kadang-kadang namanya juga anak-anak nggak usah diurus. Itu. Masa padahal iya itu banyak sekali seperti itu. Padahal tapi anak-anak itu perkembangan yang terbaiknya kan golden age itu kan 0 sampai 5 tahun itu. Lalu setelah itu sampai mereka remaja, Windows 414 Windows itu mengatakan itulah masa di mana mereka bertumbuh dengan baik, secara kerohanian, spiritualitas baik. Nah, itu kehidupan setelahnya, setelah 14 tahun itu akan baik. Oh, gitu. Jadi yang penting 414 Windows itu adalah usia antara 4 sampai 14 yang krusial kalau misalnya mereka diberi gitu. pendidikan yang baik, mengetahui Tuhan, siapa Tuhan itu, dan menerima Yesus sebagai juru selamat di masa-masa itu, mereka akan memiliki kehidupan kerohanian yang kemungkinan besar akan jauh lebih baik. Kalau gitu pelayanan sekolah minggu penting banget ya? Sangat penting, betul, sangat penting. Tapi memang balik lagi pada kenyataannya kan tidak terlalu banyak ya gereja yang memperhatikan hal itu, dan biasanya anak-anak praktek nih dikasihnya ke pelayanan sekolah minggu ya. Sekolah minggu, padahal mereka belum tentu juga mereka punya hati di situ. Intinya gini loh Kawi, kalau salah ngajarin anak-anak di masa yang kecil sampai gedenya salah tuh. Contoh, Yunus dimakan sama ikan paus. Sampai gedenya tuh ya, sampai orang bikin karikatur dan sebagainya, itu beneran loh. Yunus tuh dimakan ikan paus. Pokoknya cerita Yunus tentang dimakan ikan aja. Gitu kan? Jadi ya salah udah gitu, itu loh Kawi yang paling sering kita bahas. Adam dan Hawa, Hawa makan buah apel. Jadi banyak sekali anak-anak yang nggak mau makan buah apel karena katanya nggak mau nanti berbuat dosa jadi kayak Hawa. Halo, siapa itu yang ngajarin ya? Lausenya itu siapa? Guru sekolah minggu itu siapa itu? Gitu loh Kawi. Jadi salah di anak-anak, salah nanti ke besar ya. Aku tuh punya satu buku Kawi. Apa-apa? Everything that you do in your adult, you learn it in the kindergarten. Oh gitu? Masa sih? Bukunya Contohnya? bagus banget. Contohnya pakai tisu, membersihkan hidung, gitu. Lap tangan, cuci tangan. Kalau nggak bersin dan sebagainya, harus betul pakai juga. ini. Semuanya kan diajarinnya pakai toilet. Duduk di toilet atau jongkok, itu kan waktu kita kecil diajarinnya, minum dan sebagainya, pakai sendok, pakai garpu, kan semuanya kita ketahui di kindergarten. Jadi kebiasaan-kebiasaan tuh penting dibangun sejak kecil gitu ya. Sangat, sejak kecil betul. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke anak-anak jalanan, kalau mereka masa kecilnya aja udah tidak mengalami sukacita, tidak mengalami hal-hal yang baik, kemungkinan sudah besarnya mereka akan jadi sulit lah hidupnya ya. Gitu ya. Ya nggak semua sih, nggak semua akan ke kriminalitas, cuma pasti hidupnya akan sebagian besar akan ke arah situ. Akan sulit lah ya. Ya, makanya sangat amat penting orang-orang yang tadi Kawi bilang, orang-orang yang punya hati untuk bantu anak-anak itu ada breakthrough, diubahkan. Makanya aku tuh angkat topi
tapi ya untuk orang-orang yang mau ambil waktu, ambil kesempatan untuk melayani anak-anak jalanan, emang nggak mudah sih Kawi. Gitu. Nah terus kalau di ini ngobrol-ngobrol random lah ya, ya pokoknya ngobrol-ngobrol yang mudah lah, yang isi lah ya sekarang ya. Kalau di era new normal ini, Pau, jadi menurut kamu pelayanan sekolah minggu harusnya gimana? Balikin ke rumah masing-masing. Kenapa bisa begitu? Karena gini, aku percaya bahwa Tuhan sudah memberikan mandat kepada semua orang tua itu tuh menjadi pengajar utama, menjadi pendidik utama untuk anak-anaknya. Tetapi seiringnya waktu nih ada perubahan. Yang menjadi pendidik utamanya bukan orang tuanya, tetapi orang tua menyerahkannya kepada guru. Guru sekolah. Kalau misalnya ngomongin soal spiritualitas, guru sekolah minggu aja deh yang ngajar. Ibu aja nih hamba Tuhan deh yang ngajar anak saya, bukan saya. Padahal di perjanjian lama, katakanlah di ulangan Shema, ulangan 6, itu dikatakan bahwa didiklah anak-anakmu, ajarlah berulang-ulang. Itu kan perintah Tuhan tuh bukan kepada guru, yang memang waktu itu nggak ada guru ya, tetapi bukan kepada pendidik sekunder, tetapi kepada pendidik utama. Nah, siapa? Orang tua. Jadi di masa-masa seperti ini semuanya dibalikin ke orang tua loh, Kawi. Online learning, orang tua dong yang harus. Siapa ya orang tua ya? Temanku tuh bilang begini loh. Dalam masa-masa work from home ini ya, anak-anaknya semua sekolah kan di rumah ya, dia bilang, gila ya gue tuh ya udah jadi kepala sekolah, maksudnya di rumah nih, jadi guru, jadi janitor, kan harus bersih-bersih, abis itu kantin juga harus buka 24 jam gitu. Minggu gue juga masih harus jadi guru sekolah minggu, dia bilang gitu. Betul sekali. Jadi sebenarnya ada satu bagian yang harusnya sekolah dan gereja lakukan saat ini adalah mendidik orang tua, mementor orang tua. Karena bagaimanapun sekarang porsi terbesarnya yang mendidik dan mengurus anak-anak ya orang tua. Jadi sekarang harus ada switch gitu ya. Memang sih sekolah atau sekolah minggu tetap harus kirim pelajaran gitu ya, PR kepada anak-anaknya. Tetapi juga harus membantu, memfasilitasi orang tuanya untuk bisa mengajar dengan baik. Orang tuanya juga tidak merasa ditinggalkan. Orang tua juga nggak merasa rugi. Ini banyak sekali, ini curahan hati orang tua. Iya. Tapi bentar, tiap kali ngelewatin lampu merah tuh bener-bener loh, ini Bandung kok makin banyak anak jalanan ya? Iya. Saya pikir nggak cuma di Bandung ya, tapi mungkin di mana-mana ya. Besarnya semakin banyak sih. Gitu. Ya, jadi baik lagi kalau ke soal sekolah kayak begitu juga, orang tua sekarang udah banyak yang merasa keberatan gitu loh, Kawi. Cuman kan kita di masa-masa seperti ini juga kita nggak bisa nutup mata kirimin anak ke sekolah. Nanti kalau ada apa-apa dengan anaknya gitu kan, secara kesehatan, dan namanya juga anak-anak ya Kawi, disuruh jarak 1-2 meter belum tentu juga bisa. Anak-anak kecil lah maksudnya. Kejar-kejaran, lari-lari. Iya benar. Nggak mungkin gitu kayaknya. Jadi ya memang nggak mudah sih. Jadi memang kita nih sebagai orang-orang yang Tuhan kasih hikmat, harus berpikir lebih sih bagaimana kita bisa hidup dengan baik nih di masa-masa karantina seperti ini. Tapi ini daerah Dago lumayan penuh juga ya. Gitu. Kayaknya gitu dulu kali, Pau. Iya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi yang pasti stay tune. Oke, di channelnya kita ini vlog ya. Kali ini serinya vlog ya, karena bakalan goyang-goyang, goncang-goncang di vlog Theology on the Street.